Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 3, kali ini kita akan belajar tentang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi, bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini kita akan membahas Allah Maha Esa. Kita lanjutkan. Tentang Allah Maha Esa, itu dalilnya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Shomad. Allah adalah Tuhan, bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ini sudah jelas dari ayat yang pertama ini bahwa Allah itu yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan Allah Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu artinya tunggal atau satu. Jadi Allah yang Maha Esa itu berarti Allah yang Maha Tunggal atau Maha Satu. Kemudian artinya Allah adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah itu Tuhan yang satu. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah itu tidak mempunyai sekutu atau tidak mempunyai yang menyamai dengan Allah. Allah itu hanya satu. Kemudian hanya kepada Allah kita berdoa dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi ketika kita berdoa itu hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Termasuk kita mohon pertolongan. Kita itu dalam memohon pertolongan juga harus memohon pertolongan dari Allah, tidak dari yang selain Allah. Kemudian selanjutnya yaitu ini adalah contoh orang yang sedang sholat beribadah. Beribadah ini juga kepada Allah. Kalau yang contoh yang di sini adalah contoh anak yang sedang berdoa. Anak yang sedang meminta dan memintanya ini juga hanya kepada Allah. Jadi beribadah hanya kepada Allah, kemudian meminta juga hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, kalau kita itu ada orang yang meminta kepada selain Allah, berarti orang tersebut termasuk orang yang syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Jadi syirik itu selain menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kemudian orang yang syirik itu disebut musyrik. Jadi kalau syirik ini adalah perbuatannya, kalau musyrik ini adalah orangnya.
Jadi perbuatan menyekutukan Allah itu disebut syirik. Kalau orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Selanjutnya yaitu orang musyrik itu selain menyembah Allah juga menyembah yang lain. Misal menyembah setan, kemudian menyembah batu besar, menyembah pohon besar. Itu berarti termasuk perbuatan syirik. Nah, orang-orang yang menyembah selain Allah itu disebut orang musyrik. Kemudian orang musyrik ini nanti akan masuk neraka selamanya. Karena orang musyrik itu termasuk dosa besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka orang musyrik nanti akan masuk neraka selamanya. Oleh karena itu kita jangan sampai menjadi orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya ini kita tutup dengan lagu. Ya, lagu Allah Maha Esa. Lagunya ini kalian bisa kira-kira melakukan? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Silahkan yang bisa menirukan. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah. Seperti itu. Bisa kira-kira menyanyikan lagu ini? Oke, silakan dinyanyikan sendiri di rumah masing-masing. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kita hanyalah beribadah kepada Allah. Jadi kita dalam beribadah itu hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lain. Jadi ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua adalah kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Jadi kita itu menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah mungkin dengan setan, dengan batu besar, dengan pohon besar. Tidak boleh. Karena apa? Allah itu maha segala-galanya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh meyakini kepada ramalan-ramalan nasib. Ramalan nasib bagaimana? Misalnya bentuk tangannya seperti ini, maka nanti nasibnya seperti ini. Misal bentuk tangannya seperti itu, nasibnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Maka kita tidak boleh meyakini hal-hal yang semacam itu. Kalau nanti kita meyakini, ya berarti nanti yang meyakini itu termasuk perbuatannya perbuatan yang syirik. Orangnya namanya orang musyrik. Makanya kita tidak boleh meyakini ramalan nasib. Karena apa? Karena nasib kita ya Allah yang menentukan. Semuanya itu Allah yang menentukan. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi kita harus selalu memperbanyak zikirnya kepada Allah. Bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kita harus selalu mengingat Allah dimanapun kita berada.
Nah, dari kesimpulan ini, kira-kira kita bisa melakukan semuanya? Pasti kalian bisa melakukan semuanya. Oke ya, sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.